Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pagi ini aku mau share tentang manfaatnya sholawat. Ya ceritanya awalnya begini. Saya memang malam-malam saya buka YouTube, ya kan, buka YouTube. Dan di situ ada dari YouTuber di YouTube itu saya kan pembantu, ya kan, pembantu di TKW lah ya, TKW. Saya menjaga nenek di sini. Dan sudah 1 minggu nenek ini sakit batuk, tapi bukan batuk karena penyakit gitu ya, maksudnya bukan karena batuk yang penyakit yang selalu gitu, bukan. Nenek ini di dalamnya ada dahak, jadi dia tidak ada tenaga untuk mengeluarkan, jadi cuman suara saja di sini, tapi tidak bisa mengeluarkan karena tidak ada tenaga, sudah tua kan. Nah, itu malam ke-7 nenek sakit itu karena keluarga dari nenek yang saya asuh itu, yang saya urus itu sepakat untuk membawa ke rumah sakit. Nah, pasti tahu dong kalau misalnya pembantu ya, kita pembantu TKW itu, terus kalau yang kita urus, kita jaga itu, masuk ke hospital, rumah sakit, pasti berat. Maksudnya begini, sudah mengurus rumah, nanti selesai kita ke rumah sakit jaga nenek itu kan. Nah, jadi nanti tidur sana, pagi balik lagi, kalau nggak stay di sana gitu kan. Jadi ya tahu sendiri, kalau kita menjaga orang yang lagi sakit di rumah sakit tuh kayak kita tuh kayak kerasa capek, walaupun kita nggak ngapa-ngapain di situ, tapi kita capek gitu kan. Nah, itu saya baring dengan nenek kan, tiduran di kamar gitu kan. Dan tuh saya buka YouTube. Nah, di situ ada manfaatnya tentang sholawat, ya kan. Nah, saya buka, ternyata sholawat itu selain melancarkan, memudahkan pekerjaan, itu ada rezeki juga, ada yang namanya pohon duit, manfaat sholawat banyak sekali, ya kan. Nah, sudah itu saya buka, itu ustadz, ada salah satu ustadz, ya di situ dakwanya tentang pohon duit. Nah, saya baca, harus ini ya, mengamalkan sholawat selepas waktu itu habis maghrib kan, saya buka YouTube itu setelah isya gitu kan, tapi sebanyak 4000 sekian kali gitu, atau 400 sekian kali gitu kan. Jadi kan kalau misalnya baca sholat sekian ribu kali kan, pasti kita merasakan wah banyak banget gitu kan. Nah, di situ saya cuman ya, maksudnya saya akan amalkan gitu, saya akan lakukan gitu, tapi tidak ada tidak hanya dalam pikiran saya tuh melancarkan pekerjaan dan melancarkan rezeki gitu kan. Karena di situ ada pohon duit, terus nanti kalau kita mengamalkan sholawat itu ATM kita nggak akan kosong, pasti ada tabungan gitu kan. Siapa sih yang nggak mau kalau duitnya banyak, ya kan. Nah, sudah tuh saya mengamalkan tuh habis sholat isya itu. Nah, kalau duduk lama gitu kan, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 ataupun 4000 kali kan gak mungkin kan kita, karena kita kan pembantu gitu kan, TKW gitu, kerjaan kita kan banyak gitu kan. Nanti kalau duduk terus gimana nanti kan, gak enak juga sama majikan. Jadi saya punya inisiatif baring gitu, dengan tiduran gitu kan. Nah, saya punya tasbih digital, ya kan, tapi baterainya habis saat itu, jadi untuk menghitungnya kan susah, pakai tangan kan susah kan, sekian 400 sekian sampai 4000 sekian kan. Oke, saya hitung pakai jari, 1 2 3 1 2 3 gitu kan. Udah saya hitung gitu, baru sampai sekitar 90 kurang lah, baru 60 sekianan, itu belum sampai 90. Saya kan udah duduk tuh penat gitu merasa penat gitu. Akhirnya
sudahlah nyari yang mudah aja gitu. Dan alhamdulillahnya majikan saya itu Islam, ya kan, orang Melayu Islam. Jadi dan nenek yang saya jaga itu kalau malam tidur dia selalu mendengarkan ayat-ayat lantunan ayat suci Quran, 3 kul ya kan, terus ayat kursi, zikir penghantar tidur itu kan, di YouTube itu kan dibukakan itu untuk mendengarkan nenek agar tidur nyenyak kan. Oke, saat itu saya bukakan sholawat 4000 sekian kali gitu. Nah, jadi saya tidur dekat nenek itu, baring kan, tidur malam kan. Saya bukakan itu dan saya sambil berucap. Jadi YouTube itu saya buka, saya dengarkan sama nenek, sama yang nenek saya jaga itu kan. Saya panggilnya nenek. Saya dengarkan sambil saya ikutin, tertidur. Saya tuh tertidur. Tidak terasa sampai tertidur. Nah, terus bangun tidur itu pagi kan, sholat subuh itu, setelah subuh sambil beres-beres, cuci piring, ya namanya pembantu kan TKW, cuci piring dan sebagainya, bersih-bersih rumah, kemas rumah, angkat pakaian, nyuci tuh, saya langsung tetap berucap subhanallah, sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walaupun itu panjang tapi saya ikhlas gitu aja, karena sudah terbiasa kan, ujung-ujungnya berucap gitu kan. Nah setelah itu dan saat selesai sudah beresan di dapur, pagi nenek bangun, itu posisi nenek masih sakit, masih dahak gitu. Pagi tuh bangun, saya bersihkan nenek karena kemarin itu nenek drop, maksudnya dia lemah karena dahaknya tidak keluar ya kan. Jadi pagi itu saya bersihkan di atas tempat tidur. Nenek nenek merespon, saya berbicara merespon, saya tanya merespon, dan alhamdulillah ya Allah, batuknya pagi itu langsung hilang. Jadi saya di situ tuh sambil bersihkan nenek gitu kan, ganti baju, lap nenek, sampai memberikan makan, sarapan tuh 1 jam itu saya hitung 1 jam tidak ada batuk, suaranya terang, maksudnya enggak, suaranya kan hilang. Dia bilang panggil saya Maya gitu ya, Maya, tak dengar. Jadi satu dia panggil Maya walaupun tidak sejelas biasanya, tapi ada suara Maya gitu. Jadi hati saya, ya Allah, ini beneran gitu kan, beneran gitu kan. Dan saya tunggu sampai siang, membaik, kondisi nenek membaik. Ya Allah, jadi saya, ya Allah, memang benar ini melancarkan pekerjaan saya gitu kan. Saya kan menjaga nenek, melancarkan pekerjaan saya gitu. Subhanallah, saya sangat, ya Allah, ini betul, ini sholawat yang saya tidak menghitung sampai 4400 sekian, saya tidak menghitung, saya hanya melafazkan saat saya mencuci piring, saya membersihkan rumah. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang saya ucap. Dan hari ini adalah hari kedua saya tetap melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ini hari kedua nenek lebih baik lagi. Saat itu hari pertama nenek sakit, saya bilangkan dengan majikan saya, nenek dahaknya banyak tetapi tidak bisa keluar gitu. Sudah, ya oke, kita pergi dokter. Akhirnya pergi dokter, dan sampai di dokter itu dicek, itu memang tidak, dokter bilang ini memang ada dahak, tapi dahaknya itu bukan dahak penyakit, maksudnya bukan batuk kayak kita normal batuknya gitu kan. Jadi dokter tuh tidak memberikan obat, tidak memberikan apa-apa. Jadi dokter cuma bilang karena nenek usianya kan sudah 90 tahun dan kondisinya kan lemah ya kan. Akhirnya dokter hanya menyarankan dikasih air panas dengan madu ya kan. Sudah tuh sampai 5 hari, tetap sampai 6 hari, puncaknya tuh 7 hari itu nenek masih lemah. Dan di situ keluarga anak-anak nenek bilang, oh ya sudah, bawa ke dokter lain, kalau tidak pergi ke rumah sakit gitu kan. Tapi terus
hari ke-7 itu mulai habis maghrib itu, dan hari ke-8-nya nenek baik, dan sekarang hari ke-9 lebih baik lagi. Itu mujizat sholawat. Saya benar-benar sholawat, saya hanya sholawat, lancarkan pekerjaan saya, ringankan pekerjaan saya, ya Allah, ya Allah. Dan itu nenek yang saya jaga sehat, dahaknya sudah berkurang jauh, 90%. Itu sebuah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pekerjaannya saya lancar. Saya baru mengamalkan satu malam sampai pagi, habis isya sampai pagi. Setelah salat subuh saya bersihkan rumah, sholawat, dan sampai pukul 7:30 nenek bangun. Saya mengurus nenek. Subhanallah, nenek jauh lebih baik. Itu melancarkan pekerjaan saya.